Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu target kita tilawah Quran, mempelajari Al-Quran, tahsin Al-Quran, itu salah satunya adalah, atau bahkan tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran. Nah, mari kita lihat apa itu tadabbur. Yang kita sering mendengar kata-kata tadabbur dan tadabbur. Mari kita lihat apa itu makna tadabbur Al-Quran, sehingga tujuan utama kita mentadabburi atau mempelajari Al-Quran itu bukan sekedar kita belajar tahsin, belajar bagaimana makhrajul huruf, sifat huruf, bagaimana hukum-hukum tajwid, tentang tanwin, tentang mem mati dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Dan ingat, mentadabburi Al-Quran itu tidak harus orang yang sudah levelnya tinggi, orang yang sudah hafalannya banyak, orang yang sudah ngerti bahasa Arab, orang yang sudah tahu Al-Quran secara mendalam. Tidak harus, ya, tidak harus. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada seorang ulama namanya Abdul Wahid bin Zaid. Itu dalam buku-buku tadabbur Al-Quran, beliau mengisahkan suatu saat, kata beliau, kami bersama rombongan naik kapal. Kemudian kami menyeberangi laut. Begitu sampai di tengah laut, Allah takdirkan kapal kami itu pecah. Kami pun minggir, di sana ada pulau. Kemudian kami menemui ada seorang laki-laki yang menyembah berhala. Kemudian ya Abdul Wahid dan teman-teman mengatakan, kamu menyembah apa? Ya, saya menyembah ini, sambil menunjukkan berhala. Kemudian kata dia, lah sementara kalian menyembah apa? Ya, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya di langit dan bumi, ciptaannya alam semesta ini. Kemudian apa tandanya kalau kalian itu menyembah Tuhan? Ya karena memang Allah nggak kelihatan. Ya, kami diutus oleh kami ada utusan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kami syariat Islam. Kata laki-laki ini, di mana beliau? Sekarang sudah meninggal. Nah, apa buktinya kalau beliau itu ngajarin Islam? Kami mendapatkan Al-Quran. Mana? Ini Al-Qurannya. Nih, ditunjukkan. Si laki-laki mengatakan, oh saya nggak bisa baca Quran. Ya udah, saya bacakan. Dibacakan oleh Abdul Wahid, beberapa ayat dijelaskan. Kemudian langsung coba bayangkan, baru pertama kali dia mendengar Al-Quran. Tidak layak yang menurunkan kitab ini untuk dimaksiati, untuk didurhakai. Wah, diajarin oleh Abdul Wahid tentang syariat-syariat Islam yang dasar. Akhirnya singkat cerita dia masuk Islam. Kemudian dia beribadah seperti ibadahnya Abdul Wahid dan teman-teman. Ketika malam tiba, kami, kata Abdul Wahid, tidur. Kami tidur. Begitu kami tidur, si laki-laki tadi itu tanya kepada kami, loh kenapa kamu tidur? Ya kami mau istirahat. Apakah Tuhan kalian tidur? Enggak. Kata laki-laki yang baru masuk Islam itu, sungguh buruk kalian. Tuhan kalian tidak tidur sementara kalian tidur. Kami terheran-heran dengan perubahan yang luar biasa dari orang ini. Kemudian
besoknya kami mau pergi, lalu kami kasih beberapa uang kepada dia. Kemudian si laki-laki tadi mengatakan, terheran-heran, loh, saya di tengah pulau dan saya menyembah berhala saja saya bisa makan, sementara sekarang saya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur siang malam, kok kalian ngasih makan saya? Bertambah-tambah keheran-herannya si Abdul Wahid dan teman-teman. Nah, ini masyarul muslimin rahimakumullah, perubahan yang luar biasa dari seorang yang memang namanya dalam riwayat tidak disebutkan, itu hasil daripada sebuah tadabbur. Dan masih banyak contoh lagi bagaimana Rasulullah, para sahabat mentadabburi Al-Quran. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu secara bahasa dari kata-kata dubur. Kita tahu, mohon maaf, ada kemaluan depan namanya kubul, ada kemaluan belakang namanya dubur. Nah, dabaro itu belakang. Nah, tadabbaro itu mengikuti dari belakang. Ya, mengikuti ekor. Nah, tadabbur Al-Quran itu berarti mengikuti alur, mengikuti urutan, mengikuti ekor. Quran itu maunya apa? Ya, diikutin. Ya, di sana ada kepala, di sini ada ekor, kita ikutin terus. Oh, ayat ini maunya ini. Oh, Quran ini pesannya maunya ini. Nah, itu namanya tadabbur. Ya, jadi sekali lagi, tadabbur itu secara bahasa itu adalah mengikuti ekor, ya, mengikuti ekor. Nah, itu namanya tadabbur. Maka kalau orang yang mentadabburi Al-Quran, maka secara umum seharusnya dia tahu dari awal ayat, pangkal ayat sampai akhir ayat. Nah, sementara ulama mengatakan tadabbur itu memikirkan, memperhatikan lafaz demi lafaz agar tahu maknanya dan tahu tujuannya. Itu namanya tadabbur. Nah, jadi tadabbur itu beda dengan membaca, beda dengan menghafal, beda dengan menafsirkan. Walaupun itu semuanya mendukung. Ya, semuanya mendukung. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Nah, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapatkan perbedaan dan perselisihan yang banyak. Ayat ini adalah ayat yang menyuruh, ya, khususnya adalah ayat ini untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tapi ayat ini adalah untuk kita, untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, mentadabburi Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, khususnya kita, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu yang mungkin bahasa Arabnya juga ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ya. Kemudian apalagi grammar, nahwu, sorofnya nggak tahu. Nah, untuk kelas kita, kelas umum, itu bagaimana mentadabburi Al-Quran. Nanti kita akan ambil contoh satu saja. Mudahnya Bapak Ibu mentadabburi Al-Quran itu, satu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari hidayah. Ya. Niatkan karena Allah untuk mencari hidayah, untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berwudu. Ya. Berwudu, kemudian ambil Al-Quran. Setelah itu, dari Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, itu mana surat atau ayat yang kita itu
sudah hafal, yang kita sudah ngerti dan sering kita baca. Nggak usah banyak-banyak dulu, 1 ayat boleh, 2 ayat boleh. Begitu kita milih, kemudian kalau sudah tahu artinya alhamdulillah. Kalau belum tahu artinya, sementara kita nggak ngerti bahasa Arab, buka Quran terjemah. Dah, berhenti sebentar. Kemudian diulang-ulang lagi. Ayat ini, ayatnya ini, terjemahannya ini. Baik. Kalau sudah, ambil tafsir. Kalau bisa bahasa Arab, tapi kalau tidak bisa terjemahannya. Jangan menjadikan tidak bisa bahasa Arab itu kemudian menjadikan alasan, aduh saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Terjemahan sudah banyak. Dan tafsir yang standar untuk kita baca itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsirul Quranil Azim karangan Abu Fida Ibnu Katsir. Mau juz berapa silahkan. Taruhlah kita juz 30. Kemudian untuk memadukan dan menambah pemahaman yang mendalam, itu bisa dipadu dengan tafsir yang keindonesiaan. Misalnya tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Kemudian kalau secara kata tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab itu juga bagus. Nah, kalau sudah kemudian duduk sejenak. Begitu kita baca terjemahannya, tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Buya Hamka, oh ini. Nah, kemudian kita tulis poin-poinnya, kira-kira ini maksudnya apa. Kemudian kalau sudah, ini bagaimana mengamalkannya. Ya, ini kira-kira bagaimana mengamalkannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu namanya tadabbur, pelan-pelan. Dan Rasulullah SAW, Bapak Ibu perhatikan, mengajarkan kita, sudah mencontohkan kita untuk tadabbur. Contoh Rasulullah SAW itu ketika bangun malam, beliau keluar rumah, kemudian beliau melihat ke langit, kemudian membaca ayat 10 terakhir surat Ali Imran atau 11 terakhir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya. Melihat ke langit berarti Rasulullah paham, kemudian Rasulullah keluar, kemudian lihat ke langit, dan setelah itu beliau qiyamul lail. Ini urut-urutannya, coba dibaca ayatnya, beliau langsung paham. Ya, kemudian apa yang menambah kita itu untuk mentadaburi sambil melihat maksud ayat ini apa. Dan itu menghasilkan energi, menghasilkan iman, menghasilkan ketakwaan. Akhirnya beliau kemudian qiyamul lail. Dan siangnya qiyamul lail itu digunakan sebagai modal untuk hidup di siang hari. Nanti malam begitu lagi, nanti malam begitu lagi. Contoh lain, Rasulullah SAW itu membaca ayat. Kalau ada ayat yang berupa tasbih, beliau berhenti sebentar, kemudian baca subhanallah, 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 subhanallah. Begitu ada ayat tentang surga, beliau minta kepada Allah surga. Begitu ada ayat ampunan, beliau minta ampunan. Begitu ada ayat neraka, beliau minta perlindungan dari neraka. Itu tadabbur. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab, itu beliau membaca ayat surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah? Kata beliau apa? Bala, bala, bala ya Rabbi. Ya betul ya Tuhanku, betul, betul. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan 2 rakaat yang disertai dengan perenungan,
disertai dengan tadabbur apa yang diucapkan lebih aku cintai daripada qiyamul lail. Qiyamul lail semalam suntuk maksudnya. 2 rakaat asal itu aku paham, aku pelajari, aku tadabburi, lebih aku cintai. Juga seorang ulama namanya Al-Qurtubi mengatakan, sesungguhnya aku membaca surat Al-Qari'ah dan idza zulzilatil ardu zilzalaha dengan pelan, itu lebih aku cintai daripada membaca Al-Qur'an yang dibaca secara cepat. Nah, tapi jangan salah paham, bukan berarti kita kemudian enggak membaca Al-Qur'an, tidak. Karena dengan tadabbur itu akan melahirkan semangat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ambillah waktu yang paling enak itu ya ba'da subuh atau sebelum subuh. Masih fresh, belum ada pikiran apa-apa. Ya kalau nggak bisa ya ba'da asar, ba'da maghrib, ambil Quran. Kemudian baca terjemahannya, baca tafsirnya. Kemudian ya Allah, ayat ini untuk saya. Habis itu apa yang bisa lakukan untuk ayat ini? Bapak Ibu masih ingat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam mentafsirkan surat, beliau itu enggak banyak-banyak. Salah satu lahirnya Muhammadiyah itu adalah karena perlindungan beliau terhadap surat Al-Ma'un. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Diulang-ulang. Melahirkan energi yang sangat dahsyat, sangat kuat sekali. Maka harus ada seimbang antara tadabbur beberapa ayat dengan tilawah Quran. Jangan hanya tilawah saja tanpa tadabbur, atau sehari hanya 1 ayat tapi nggak pernah baca Quran. Seimbang, balance, harus seimbang. Nah, coba mari kita ambil contoh tadabbur Al-Quran. Misalnya ayat yang sangat terkenal atau yang sudah kita sama-sama hafal, misalnya surat An-Nas. Nah, surat An-Nas. 1 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan, An-Nas, manusia. Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ambil 1 terjemahannya, atau ada Quran perkata, baca perkata apa, terus terjemahannya, tafsirnya. Kita ambil 1 saja, qul, katakan. Qul itu kata perintah. Perintah Allah kepada Rasulullah SAW, katakan. Kemudian coba kita berhenti sejenak. Kenapa ada kata-kata qul? Padahal inti daripada ayat itu adalah kata berikutnya, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa manusia, pencipta manusia. Nah, padahal Allah itu merintahkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas. Tapi Rasulullah SAW begitu dapat dari Allah lewat Jibril dengan perkataan qul a'udzu birabbin nas, Rasulullah SAW tidak mengatakan a'udzu birabbin nas, tapi lengkap dari Allah, qul a'udzu birabbin nas. Nah, menarik untuk kita tadabburi ayat ini. Kata ini bukan ayat, kata. Kenapa qul itu ada? Berarti apa masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah? 1, Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu dari Rasulullah SAW, maka nggak perlu ada kata-kata qul. Ngapain ada kata-kata qul? Nah, itu berarti kalau itu dari Rasulullah SAW, berarti Rasulullah, kalau itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, berarti Rasul nggak membuat Al-Quran. Nah, itu dengan ayat kata itu untuk mematahkan tuduhan orang-orang yang mengatakan Al-Quran buatan Muhammad. Gimana ceritanya buatan Muhammad?
beliau nggak belajar syair, beliau nggak belajar dari siapapun. Ketemu pendeta Nasrani itu hanya 2 kali. Kemudian Qul itu nggak diedit. Berarti nambah iman kita bahwasanya Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Qul itu menunjukkan apa? Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Menunjukkan bahwasanya karena Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bukan dari Rasulullah SAW, Qul itu menunjukkan Rasulullah itu adalah orang yang amanah. Kalau mau Rasul itu ngedit aja, a'udzu birabbin nas, enggak ada sahabat yang protes, enggak ada sahabat yang tahu. Kadang-kadang ketika menerima ayat itu hanya Rasulullah SAW sendiri. Amanah. Rasulullah itu apa dari Allah, ini ya ini, enggak diedit satu huruf pun. Ya, berbentuk suara, mendengarkan suara dari Jibril alaihissalam, kemudian beliau bacakan, dengar, hafal, kemudian beliau bacakan kepada sahabat, kemudian ditulis oleh para sahabat. Nah, karena Al-Quran itu tidak diedit, artinya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat amanah. Berarti keseluruhan isi Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas betul-betul itu adalah firman Allah. Dan Rasulullah SAW sama sekali tidak mengedit sedikit pun. Dan nanti puncak amanahnya Rasulullah, ya, puncak amanahnya Rasulullah SAW itu di surat Abasah. Surat Abasah itu surat teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW yang sikapnya itu bermuka masam kepada seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasul punya sikap seperti itu, nah, maka Allah yang menegur Rasulullah SAW, dan ketika menegur tidak ada satupun yang tahu. Lah, padahal kalau mau Rasulullah itu simpen itu ayat, simpan itu surat. Orang itu teguran untuk beliau. Ini berarti betul-betul Rasulullah SAW adalah orang yang amanah dalam hal apapun, dalam wahyu, dalam menyampaikan sesuatu sangat amanah. Maka betul sifat salah seorang nabi, termasuk juga Rasulullah SAW, adalah amanah. Apa yang disuruh menyampaikan, sampaikan. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Nah, berarti Quran yang 30 juz itu betul-betul sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sehingga dengan mentadaburi Qul itu tadi melahirkan sifat satu, yakin seyakin-yakinnya Al-Quran itu 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah mengedit Al-Quran. Bahkan kalau ini Quran, ini wilayahnya, ini hadis, ini perkataan sahabat, ini perkataan ulama, ini beda dengan, mohon maaf, kitab agama lain. Dicampur aduk antara firman Allah dengan nabinya, dengan ulamanya, dengan pimpinan mereka, dicampur aduk dan dikatakan ini kitab suci. Al-Quran tidak seperti itu. Ini firman Allah, ini hadis Rasul, perkataan sahabat, perkataan ulama. Dipilah-pilah. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, semuanya disampaikan kepada kita karena Rasulullah adalah orang yang sangat amanah. Mudah-mudahan dengan mentadaburi kata-kata Qul itu ada bergerak dalam diri kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak mentadaburi Al-Quran, lebih banyak waktu kita untuk Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaat. Semakin kita besar waktu, semakin banyak kesempatan yang kita gunakan untuk Al-Quran, maka semakin banyak kesempatan Al-Quran memberi syafaat kepada kita. Tapi kalau tidak ada waktu untuk bersama Al-Quran, wallahu alam siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.